Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait ada salah satu Habib. Ini bukan cerita dalam kitab, tetapi ini terjadi belum lama. Habib Ba'alawi yang ada di Indonesia. Ada seorang Habib yang bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dikatakan oleh anaknya juga bertemu dengan Rasulullah, bahkan mengajak seluruh jamaah. Katanya jamaah pun bisa bertemu dengan Rasulullah seperti halnya salah satu Habib tersebut. Tentu anggapan yang semacam ini adalah anggapan yang sangat ngawur. Tapi sebelum masuk pada pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak selalu terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh klan atau golongan yang mengklaim dirinya sebagai cucu Rasul dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya, sebagai bahan pembahasan akan langsung saya tampilkan satu cuplikan video, di mana video itu diungkapkan oleh anaknya di dekat makam, di makam itu, dan meyakinkan kepada seluruh jamaahnya pun bisa berjumpa dengan Rasulullah. Penonton bisa simak video yang akan saya tampilkan berikut ini. Ada yang ngomong, Habib Azaki ngomong saya. Diam dulu. Bitani saya, jangan diam dulu. Jangan diam dulu. Ini malam ini saya beruntung buat semua. Amin. Habib Hasan bin Ja'far Asgar sekarang sudah bertemu dengan Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Sekarang anaknya berjumpa dengan Habib Abdullah bin Muslim Atas. Jadi tolong, again, insya Allah antum di sini berjumpa. Antum berjumpa sama dengan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Dikatakan oleh Nabi Muhammad, ya limuni ma yalimuhum, ya jinnu ma jinnuhum. Nah. Ente tahu, ente ketemunya beliau sama aja yang... Dari video yang baru saja kita saksikan bersama, di situ nampaknya anak dari Ja'far Assegaf ya. Jadi anak dari Ja'far Assegaf itu meyakinkan kepada seluruh peziarah di makam tersebut dan mengatakan bahwa untuk seluruh jamaah agar diam, tidak berisik, karena Habib Hasan bin Ja'far Assegaf itu lagi berjumpa dengan Rasulullah. Dan dikatakan oleh anak dari Ja'far Assegaf bahwa semua jamaah yang hadir di situ pun bisa berjumpa dengan Rasulullah. Ini sungguh mengherankan dan mencengangkan menurut saya, karena Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang memeluk Islam terbesar di dunia, tetapi pada kenyataannya masih mudah dibodohi oleh orang-orang yang bodoh. Karena apa yang diajarkan oleh Habib Ba'alawi tidak lain adalah ajaran pembodohan, di mana ajaran itu adalah ajaran yang menyimpang dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dikatakan bahwa Habib Ja'far Assegaf itu lagi berjumpa dengan Rasulullah, padahal banyak hadis yang menjelaskan andaikan seseorang ini bisa berjumpa dengan Rasulullah pun hanya berjumpa dalam mimpi. Karena walau bagaimanapun Rasulullah itu manusia. Rasulullah adalah manusia yang diutus oleh Allah untuk membawa risalah Allah kepada alam semesta. Jadi ketika Rasulullah sudah wafat, ya wafat. Artinya Rasulullah tidak bisa menjumpai orang lagi. Kalaupun menjumpai orang lagi dengan cara yang berbeda, dalam mimpi seseorang. Dan mimpi seseorang yang berjumpa dengan Rasulullah pun harus diteliti lebih dalam mimpinya.
apakah benar-benar mimpi itu yang menjumpai Rasulullah atau iblis yang mengaku sebagai Rasulullah. Jadi saya harap untuk seluruh umat muslim di Indonesia cerdaslah dan waraslah, dan jangan mau dibodohi oleh kabib-kabib yang bodoh. Di situ sampai anaknya Ja'far As-Segaf itu nangis-nangis, bahasa nangis-nangis. Kalau menurut yang saya tangkap, itu adalah bahasa sok-sokan, bahasa yang meyakinkan kepada para jamaah bahwa benar-benar Habib Ja'far As-Segaf itu lagi berjumpa Rasulullah. Ini orang yang bodoh tentu akan mudah mempercayai. Tetapi orang-orang yang sudah pernah ngaji dan orang-orang yang tidak asing dengan pelajaran-pelajaran di pesantren itu akan menertawakan. Masa iya Rasulullah sudah wafat kemudian menjumpai Habib Ja'far As-Segaf? Ini mbok ya, kalau mau dianggap sebagai cucu Rasul, caranya itu mbok ya dengan cara yang halus dan lembut. Kalau dengan cara-cara bodoh semacam itu ya semakin ketahuan bahwa klan Ba'alawi itu bukan cucu Rasul, tapi golongan yang ngotot pengen diakui sebagai cucu Rasul. Dengan cara apa saja, bahkan sampai tidak jarang memakai cara-cara yang konyol, dan cara-cara itu mudah ditebak sebagai cara yang tidak benar dan menyimpang dari ajaran yang Rasulullah bawa. Ya seperti dalam video tadi, di situ dikatakan Ja'far As-Segaf ketemu Rasulullah. Ketemunya lewat apa? Lewat batiniah. Nah ini kan sebuah pernyataan yang konyol, meyakinkan pula kepada para jamaahnya. Umat muslim khususnya warga NU ini jangan mudah dibodohi oleh hal-hal yang begituan. Jadi umat muslim yang NU ini lebih sering saya kritisi karena apa? Karena mayoritas orang NU ini awam, sehingga ketika ada orang yang ngaku bisa bertemu Rasulullah, jumpa dengan Rasulullah, ini akan mudah kagum dan akan mudah takzim setakzim-takzimnya. Padahal ya itu hanya sebuah pengakuan. Dan memang pengakuan itu dipublikasikan karena memang punya satu tujuan. Tujuannya ya biar dianggap hebat, biar dianggap orang yang berkeramat, biar dianggap waliullah dan lain sebagainya. Saya sudah sering membahas bahwa orang-orang yang benar-benar berjumpa Rasulullah dalam mimpi ini diam dan tidak mempublikasikan mimpinya ke khalayak umum. Karena apa? Ya itu rahasia antara orang tersebut dengan Rasulullah. Kalau sampai digembar-gemborkan, kalau sampai dipublikasikan, ini saya punya pandangan bahwa orang tersebut punya niatan tidak baik. Ya niatan tidak baiknya ya pengen dianggap sebagai orang luar biasa oleh khalayak umum. Sekali lagi, dari video yang tadi saya tampilkan di layar dan penonton sudah menonton, itu adalah hoax. Bahwa yang dikatakan anaknya Ja'far As-Segaf, bahwa Habib Ja'far As-Segaf lagi ketemu Rasulullah, itu bohong, 100% bohong. Kenapa saya katakan bohong? Bukti bahwa Ja'far As-Segaf ketemu Rasulullah itu apa? Sehingga sampai anaknya meyakinkan bahwa Ja'far As-Segaf lagi ketemu Rasulullah. Nggak ada bukti sama sekali. Jadi nggak usah ndobol sendobol-ndobolnya kepada warga Indonesia. Semakin Anda ndobol, ini semakin muslim di Indonesia ini semakin muak terhadap Anda. Lebih baik Anda pulang ke Tarim saja daripada di Indonesia bikin ajaran-ajaran yang kacau balau, bikin ajaran-ajaran yang tidak mencerdaskan, justru bikin masyarakat bodoh. Saya kira cukup komentar saya terkait cuplikan video tadi, bahwa pada intinya muslim di Indonesia cerdaslah dan waraslah. Ayo kita kembali kepada ajaran Rasulullah, kembali pada ajaran Al-Quran, dan kembali pada ajaran ulama-ulama yang lurus. Ulama yang lurus ini ya maksudnya ulama-ulama yang tidak suka membuat cerita-cerita khurafat seperti halnya ulama-ulama Ba'alawi. Dengan begitu kita akan menjadi muslim yang memakai logika waras kita. Dengan begitu kita akan menjadi muslim yang
mengikuti jejak Rasulullah, bukan mengikuti jejak Kabibalawi yang moyang-moyangnya saja suka dobol dan suka membuat cerita-cerita palsu demi mengunggulkan klannya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.